Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Luki Dermawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing Dhamma kepada seluruh penonton dari Unila TV mengenai Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Nah, kita masuk ke materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam agama Buddha ada 4 hari raya besar, yaitu adalah Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Nah, Dhamma Cakka Pawatana Sutta ini sendiri ialah sabda pertama atau khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Tathagata atau Buddha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Nah, penyampaian khotbah pertama ini dirayakan oleh umat Buddha sebagai Hari Raya Asada. Nah, Asada pertama kali jatuh pada tahun 588 sebelum Masehi di Taman Rusa Isipatana. Nah, Buddha menyampaikan khotbah pertamanya kepada 5 biksu atau bisa kita sebut sebagai 5 siswa pertama Sang Buddha. Nah, saya akan menyebutkan kelima biksu tersebut atau 5 siswa pertama dengan sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan di saat Gabi atau gelanggang anak Buddhis Indonesia pada saat sekolah minggu. Nah, seperti ini. Engkau yang mulia 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha, Asaji Mahanama juga Kondana, Badia dan Wapa semua baik hatinya. Nah, kelima biku tersebut yang menerima pertama kali khotbah dari Sang Buddha setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Nah, kita masuk ke pembahasan dari Dhamma Cakka Pawatana Sutta ini sendiri ya. Pada khotbah pertama atau permulaannya, Buddha menerangkan apa saja sih 2 hal yang harus dihindari oleh seorang biku dalam mencapai kesadarannya lah. Yang pertama adalah menunjukkan nafsu indranya, dan yang kedua adalah menyiksa diri. Nah, karena Buddha sudah menyelami atau melakukan seperti pelatihan, nah, dan menemukan apa itu yang namanya jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Nanti akan saya bahas jalan mulia berunsur 8 tadi. Nah, dan yang kedua, ketika beliau sedang bertapa atau di bawah pohon Bodhi mendapatkan pencerahan, nah beliau menemukan yang namanya 4 jalan mulia atau ya 4 jalan mulia. 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu adalah yang pertama, kebenaran tentang adanya duka. Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat, kebenaran tentang 8 jalan menuju lenyapnya duka. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran tentang adanya duka. Duka disebut sebagai penderitaan. Nah, penderitaan sendiri ini dapat kita golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah penderitaan biasa. Penderitaan biasa ini biasa seperti sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, dan lain-lain yang biasa kita alami. Nah, penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena perubahan. Nah, apa sih penderitaan karena perubahan? Dapat saya contohkan seperti kita ditinggal atau kita kehilangan orang yang kita cintai atau orang yang kita sayangi, dan kita berpisah dengan orang yang kita berkumpul dengan orang yang kita benci atau kita tidak suka. Nah, kedua hal tersebut dapat menyebabkan duka bagi kita atau penderitaan bagi kita yang disebut sebagai penderitaan karena perubahan. Nah, penderitaan yang ketiga adalah penderitaan karena memiliki badan jasmani. Bagaimana sih penderitaan karena memiliki badan jasmani? Hal tersebut dikarenakan karena kita memiliki badan jasmani, jadi kita akan merasakan apa itu yang namanya tua, sakit, dan juga mati.
Nah, jadi ketiga hal tersebut merupakan penderitaan yang disebabkan karena kita memiliki badan jasmani. Kita masuk ke kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua yaitu adalah kebenaran tentang sebab duka. Karena ada suatu penyakit atau penderitaan yang kita alami, pasti ada sebab atau kalau ada akibat pasti ada sebab. Nah, sebabnya karena manusia memiliki yang namanya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin yang kita biasa sebut sebagai loba, moha, dan dosa. Nah, ketiga hal tersebutlah yang menyebabkan manusia atau kita menjadi memiliki penderitaan atau duka tadi. Nah, itu adalah kebenaran yang kedua. Kita masuk ke kebenaran yang ketiga. Kebenaran tentang lenyapnya duka. Ketika sudah ada penyakit, kita sudah tahu sebabnya, pasti kita akan mengalami yang namanya sembuh atau kita terbebas dari penderitaan tersebut. Nah, lenyapnya duka ini dikarenakan kita melakukan atau kita mengimplementasikan hal-hal yang baik dalam kebaikan universal. Nah, kebahagiaan ini juga dapat diperoleh karena kita terbebas dari yang namanya penderitaan. Nah, kebahagiaan di garis bawah ya, kebahagiaan dapat kita peroleh karena kita terbebas yang namanya penderitaan atau duka. Nah, di agama Buddha sendiri atau kepercayaan Buddhis, kita memiliki kebahagiaan yang kita ingin capai atau semua orang ingin capai, yaitu ada kebebasan nirwana atau kebebasan nibbana. Nah, kebebasan tersebut yang kita ingin raih karena kita tidak akan terlahir kembali atau kita memiliki kesadaran yang agung. Nah, seperti itu. Kebenaran selanjutnya adalah kebenaran keempat, kebenaran tentang 8 jalan menuju lenyapnya duka. Ketika sudah ada penyakit, kita sudah tahu sebabnya, dan kita tahu penyakit itu akan sembuh. Nah, keempat ini adalah obatnya atau bagaimana sih kita akan melenyapkan yang namanya duka atau penderitaan. Nah, kebenaran ini merupakan 8 jalan menuju lenyapnya duka. Nah, yang saya sebutkan tadi. 8 jalan ini adalah pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, daya upaya benar, perilaku benar, pencaharian benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, ketika 8 jenis jalan ini kita implementasikan atau kita lakukan di kehidupan kita akan mencapai yang namanya kesadaran total atau mencapai nibbana. Nah, keempat hal itu merupakan yang ditemukan oleh Sang Buddha ketika beliau mencapai penerangan sempurna. Nah, kita kembali ke Dhammacakkappavattana Sutta lagi. Ketika beliau memutar roda Dharma pada Hari Raya Asada itu, ketika beliau memutar roda Dharma atau Dhammacakka tadi, suara yang sangat keras mencapai alam Brahma dan 10.000 tingkat alam berguncang atau mendapatkan suara yang tiada taranya dan sebuah cahaya gemilang muncul di seluruh dunia. Nah, jadi pembahasan dari Dhammacakkappavattana Sutta ini sampai di sini. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Namo saya Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.